Pesawat dari arah atas menuju ke arah bawah, ke arah docks. BTR enak, udah pada turun dan pasti sampai karena ukuran mapnya yang kecil 4x4. 4x4 ya, dengan air cukup banyak. Kurang lebih sisa daratan ya mungkin 2,5x3 kali ya. Kurang lebih. 2,5x3 ya. Tengah-tengah itu kan Waduh, ada iya air benar. semua kan tuh kan. Iya. Circle kemana nih? Berarti agak pasif di awal harusnya. Harusnya agak pasif kecuali mungkin yang di daerah Painan menuju ke arah bootcamp. Mungkin bakal fight dikit-dikit. Tapi gue ada pertanyaan sih. Kan kita udah ngeliat nih ya, setupnya BTR di early game kalau main di Sanhok pasti Ryzennya bisa sendiri. Nah iya. Dan ini kan only map juga ada live streamingnya. Di PUBG Mobile Esports itu ada yang hanya menampilkan mapnya. Oke. Dengan timing yang sama seperti yang kita lihat di live stream di PUBG Mobile Indonesia. Kurlep ya? Iya. Tapi kok nggak ada ya yang tiba-tiba nabrak ke arah Ryzen. Padahal udah pada tahu juga Ryzen seorang diri. Bener. Iya Itu karena dia selalu misah. Dulu sama Microboy berdua. Tapi Sekarang sendiri, betul. Itu pertanyaan baik juga ya. Gue juga sempat mempertanyakan hal tersebut. Kenapa nggak ada nabrakin BTR? Apakah mereka takut? Apakah mereka ragu? Apakah mereka nggak mau ganti plan mereka? Gue kurang tahu. Tapi menurut gue sayang gitu kalau nggak ada yang mau tabrakin Ryzen. Dari perspektif musuh gitu ya. Betul. Lu numbangin salah satu pemain yang paling mengerikan di map ini. Yap. Harusnya itu menjadi keuntungan bagi semua tim. Gue turun, gue dapet poin, sekaligus gue matiin satu pemain BTR, sekaligus gue menghalangi BTR masuk ke area pulau utama. Betul, itu bukan kita pengen Ryzen mati ya, tapi lebih ke analisanya aja sih. Betul, kayak gue kalau jadi musuh, gue gituin. Pasti. Nggak mungkin kan, lu nggak nge-review game yang udah lo lewatin, map yang udah lo lewatin, dan setup dari musuh tuh seperti apa. Apalagi kalau tim-tim yang usil. Iya. Ada kan kayak tim yang usil, kayak udah tahu nih lagi misah nih, lagi scrapping. Tabrakin sendirian. Kayak NC tuh. Sama Nova yang kadang rusuh kemarin. Bukan kadang sih, sering rusuh. Ulu sih raja rusuh deh di awal-awal. Tapi lihat deh, permainan Ulu tuh udah beda banget. Dari weekday, super weekend sama sekarang di final tuh beda banget. Ini sekarang benar-benar mainnya galak banget. Betul. Tabrakannya galak. Kemarin di weekday sama super weekend, mainnya tuh apa ya, barbar yang tidak terkoordinasi di awal-awal itu, kayak bener maju. Perangin tim yang lagi scrapping, perangin orang yang lagi looting di awal-awal. Angin-anginan atau ya tidak stabil atau angin-anginan lah. Kadang bagus, kadang jelek gitu. Kayak layangan. Ada angin bagus, lo naiknya tinggi, nggak ada angin ya nggak bisa terbang. Ditarik terus tuh. Betul, ditarik-tarik pun nggak bakal bisa terbang kalau nggak dapet angin tuh kayak layangan. Jadi Ulu tuh kayak bisa dibilang mood-moodan, tapi sekarang entah kenapa mood mereka lagi bagus terus, perform mereka bagus terus, bahkan sekarang mereka berada di top 5. Top 5, betul banget. Bahkan sempat top 3. Cuma akhirnya kepleset juga dengan performa BTR dan juga tim box yang meningkat. Mereka yang udah nggak bisa ngikutin, tapi kalau diperhatikan ya Pas ya, poin antara BTR box dengan yang lain, itu jauh banget. Ada kayak 40 poin gap tadinya. Sebelum tadi Eriki Chicken. Sekarang tinggal 20 dengan Eriki. Tadi 40 pas gap antara box BTR dengan Mega. Tapi ini udah mulai ngecil lagi, bahkan bedanya box sama BTR tuh 10 dong ya? 24. Bentar. 141 10 dong? Nggak, 14 poin antara Eriki dan juga BTR, 10 poin antara BTR dan box. Betul, dan Mega kebalap sama RRQ. Ulu masih bisa bersaing, tapi jadi lebih try hard lagi buat naik ke top 3-nya. Betul, yang gue kaget ya, TS tuh mana? Kok dia nggak nongol turnamen kali ini ya? Yudu TS, dua-duanya sama sekali nggak step up. Gue lebih heran ke Yudu. Seperti yang udah kita bahas di match sebelumnya tadi, Yudu tuh terlihat banget downnya setelah mereka nggak lolos. Nah, setelah dia nggak lolos, langsung tuh semuanya tuh turun. Lu sempet nonton ini gak sih yang videonya Man Parang di interview tuh? Yang ungkapan kesedihan mereka karena mereka nggak lolos. Nah, itu bener-bener rasa kecewa dari seorang Man Parang, dari raut wajahnya tuh kelihatan banget. Sedihnya, keselnya tuh kelihatan banget. Nyeselnya juga kelihatan. Penyesalannya pasti kayak mungkin ada beberapa miss yang terjadi di in-game dan ngebuat mereka nggak lolos. Tapi kayaknya dampaknya tuh panjang. Mentalnya kena gitu. Mentalnya kena, bener-bener kena banget. Satu kali nggak lolos ke Super Weekend, itu mentalnya bener-bener kena. Dari juara saya, sekarang di peringkat terakhir. Balik gitu, kayak balik ke rumah mereka yang lama gitu. Betul. Ini kayak apa ya? Kita udah kaget ngelihat Yudu main di C-Finals waktu itu dan gemilang banget. Terus sekarang jadi agak melempem di final. Masalahnya bukan agak Pas. Dibanding performa mereka di saya, ini 180 derajat. Dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir. Berbanding banget ya, tapi sepertinya dari Valdus mereka bakal fight setelah kehilangan Velmot di awal-awal. Langsung ke knock and ternyata granatnya dari Mega Connect langsung menjatuhkan pemain berikutnya dari tim Valdus. Armjon masih menahan di balik batunya dengan cukup sabar, tapi ada dua setup yang rapi banget. Di granat lagi bye-bye. Kayak bye-bye belum.
Oh enggak, dikit masih lagi. Masih selamat, mau kabur. Lemparan granat berikutnya akan dilempar dari Armjon ke bagian dalam dari rumahnya dan sepertinya sudah selesai. Satu orang terakhir berada di arah balik batu. Gue nggak tahu satu pemain lagi di arah mana. Oh, di bukit. Oh, dimajuin begitu bakal dari seorang Armjon, bakal langsung dapetin satu di HBD, tinggal 2 lagi tersisa, 2 lawan 2. Aku nggak ngerti Mega kenapa mau keluar dari rumah mereka. Itu resikonya gede banget. Mereka bahkan nggak tahu semua anggota Valdus sisa 2 itu ngumpet di mana. Betul. Dan ini menjadi imbang lagi kondisinya. Jadi kayak reset. Itu ada gas meledak dalam rumah tuh. Jadi semua usaha Mega tadi untuk ngenokin si Godard dan nge-win si Godard sia-sia gitu. Bener. Oke, kita bakal lihat. KOG juga perang Dengan tim kompak Secret. banget ya. Valdus lagi perang sama Mega. KOG perang sama tim Secret. Iya, mereka emang kompak mereka emang bener-bener kompak loh. Dari weekdays, super weekend kompak banget cuy. Dari San Mori sampai wah gila. Kompak banget. Kompak banget. Betul, dan T1 juga bakal fight ternyata. Sudah mulai ada beberapa baku tembak yang terjadi juga kali ini. Mumi kuning dari Valdus masih bermain di bagian luar, masih bingung mau masuk atau enggak, dan KOG juga bakal tumbang satu pemain mereka lagi. Martin masih membackup dari arah bukit belakang. Iya, kita bakal lihat dari pergerakan Martin juga pelan-pelan bisa celah, belum berani untuk nembak, tapi kita bakal dari ini ya. Valdus Martin, tampaknya dia belum berani untuk langsung keluar di pertahanan dia karena ada tim Mega juga nahan-nahan langsung ya. TSM mendekat ke arah tim KOG yang udah bonyok juga dengan tim TS. Dulu dia bonyok ya? Oh, third party nih. KOG lagi perang sama TS, tiba-tiba ada TSM yang datang. Ini KOG-nya ke sandwich parah. TS on TSM. Betul, dan Ulu juga lagi fight. Sama Chelsea. Tumbang lagi Winternya, pemain bintang mereka tumbang nih. Oke, scoutnya hilang ya. Ya, kita lihat nih ungu gelap lawan ungu muda. Yang kemarin terbahas lagi. Wah, tumbang nih ungu mudanya. Oke, TS yang mendapat keuntungan. Gue kira yang bakal dapat keuntungan TSM, tapi ternyata tetap TS yang mendapat keuntungan karena mereka ada di bukit seberang juga mungkin. Betul. Kayaknya karena tadi tim TSM-nya galau, dia nggak berani nge-push rumah, malah keburu ke tembak-tembak duluan ya. Kalau dia tadi pede banget ya, langsung maju, langsung sikat, langsung lemparin bom, rush. Harusnya tim KOG rata tadi. Harusnya. Ulu jatuh lagi. Suwan pulang ke lobby. Chelsea ngepres posisinya Ulu. Ini Ulu bisa kesingkir lagi loh. Ini bisa. Poinnya Ulu sama OR itu bedanya nggak jauh. Sama IND juga nggak jauh. Betul. Ini kalau T1 Chicken dan Ulu sekarang Tusun, lewat juga T1. Bener. Dan TSM kayaknya nggak pengen melepas target yang udah ada di depan mereka karena TSM pengen ambil kompon ini. Braga dan juga Sob berada di arah yang berbeda. Dan masih berlanjut ternyata antara Mega dan juga Valdus. Long fight yang bener-bener long. Iya, kita bakal dari tim TSM juga bakal maju ke depan. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk maju ke rumah. Dari Braga bakal lempar bom. Bomnya tampaknya sedikit miss. Kita bakal dari Braga 1-on-1 memenangkan 1. Menangkan 2 kali ini enggak. Dia gagal memenangkan 2 kali 1-on-1 dan bakal langsung pulang ke arah lobby. Menyisakan 1 player down dan gagal untuk nge-end pemain yang dia knock barusan ya. Sub 77 lagi berusaha untuk nge-prone menghindari vision dari tim TSM. Tapi belakang dia ada tim Secret juga yang lagi berusaha mengintai pergerakan tim TSM. Harusnya punya info nih TS nih. Ada orang datang ke arah KOG. Lagi perang sama KOG. Samperin gak nih? Karena ada satu orang yang jadi informan, harusnya itu Matoy. Jadi informannya mereka. Harusnya. Karena ini tadi, siapa? wah ini Yuhai. Yuhai bakal nge-push, lempar Paeko, tapi gak masuk ke dalam jendelanya. Betul, kita bakal lihat kali ini dari Yuhai. Oke. Kenapa ya orang luar tuh lebih suka FPP, kalau orang Indo TPP pakai mata? Nggak tahu sih, kan selera orang berbeda-beda. Udah mulai main lagi Free Fire dari Neo tadi. Tapi keculik 1 Zigat berada di arah yang tidak diduga-duga dan langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Yuhai selesai dan Mega pun sepertinya bakal fight commit dengan tim Valdus. 1 pemain mereka kena last man standing dari Mega. Rex juga bakal maju pelan-pelan, tampaknya kita bakal lihat pergerakan tim TS ya. Gue agak sayang sih dengan pergerakan Yuhai tadi. Terlalu maju, terlalu terbuka dan lemparan bom dia malah nggak sempat lempar. Langsung tumbang ya. Sekarang tim TSM punya keunggulan jumlah anggota, Sub juga belum mati. Ini malah jadi berbahaya untuk tim TS, mengingat Rex sudah maju ke depan juga. Gue gak kaget sih, Biu-Biu udah gak pernah main ya? Biu-Biu selalu Rex yang main kan? Mungkin ada beberapa kendala yang ngebuat Biu-Biu tidak bisa bermain karena gue tidak mengikuti update dari Biu-Biu. Oke, tapi Mega yang pulang. Iya, Mega bakal pulang terlebih jaraknya makin jauh dong. Antar siapa? Mega kan tadi agak di tengah kan posisinya dia? Atas malah, top 5. Iya. Top 4 malah, top 4 dia kan. 5 itu Ulu kan. 5, oh iya benar. RRQ naik ke 3 soalnya ya. Ulu bisa naik lagi nih ke 4. Tapi baik lagi, ini berarti kalau dari tim Mega dan Ulu sama-sama rata, top 3 yang mulai ambil jarak nih. Apalagi kalau box sama BTR biasa aja nih, misalnya kayak 5 poin. Athena Chicken, imbang lagi tuh bertiga. Klasik lagi tuh bertiga tuh. Klasik lagi, udah kayak perebutan hadiah Super Weekend. Kembali gitu. Kembali terjadi lagi. Ronde 2 kali ini.
Bener, nggak ingin lepas dengan mudah kayaknya kejar-kejaran poin mereka. Tapi dengan hadiah yang 2 kali lipat. Wah ini $100.000 kan? Bukan $50.000 lagi. Iya udah $100.000 berarti. Iya banyak banget. 1,5 M. $50 aja udah 750 juta. Hampir 800 juta. Ini 1,5 M. 1,5 M cuy. Juara satunya. Kalau BTR menang berarti mereka dapat 2 M lebih. 2 M 250. Kurang lebih. Atau 2,1 M lah. Ya. 2,3 malah bisa. 2,2 lah, 2,2. Udah 2,5 deh buat Indo soalnya. Buat Indo ya. Buat Indo. 2,5 ya. Banyakin lah. Bonusin lah. Bonusin. Dari PML bonusin ya buat BTR. MVP-nya kan BTR juga insya Allah. Oh iya. Chicken BTR juga banyak. Iya. Waduh kan makin banyak duit BTR ya. Tapi Karbitan ngomong mulu. Oke. Kita bakal balik lagi. RRQ bakal perang dengan tim Yudu. Pembuktian nih apakah Yudu masih cukup kuat atau tidak. G9 ditinggal sendirian ketika pemain lainnya mundur ke belakang. Oh tapi kita ngomong-ngomong pergerakan. TSM juga mulai mendekat ke arah tim RRQ. Akankah mereka di pick off oleh tim TSM berada di bukit kirinya mereka. RRQ berada di low ground. Dalam compound bisa terlihat dari pergerakan tim TSM juga dan Yudu harus berhati-hati jangan sampai mereka ke pick off. Ini TSM benar-benar tepat di belakang tim RRQ tapi angle mereka tertutup ya oleh perpohonan juga beberapa bangunan yang RRQ gunakan untuk cover. Betul. Oh G9 masih bergerak di arah compound ini. Mereka melakukan setup 3-1. D2E yang memisahkan diri dengan 3 pemain RRQ yang lainnya sementara Yudu masih nyari nih, RRQ-nya mundur atau RRQ-nya stay. Dan BTR udah berhasil masuk ke arah Paradise. Iya, BTR masuk ke arah Paradise. Kita bakal dari tim OR juga lagi pelan-pelan ya mencari celah dalam pertahanan di Paradise-nya melawan tim BTR. Yang kita lihat kali ini berusaha untuk menstabilkan performa mereka lagi ya. BTR masih jaga posisi mereka juga. Mereka pisah 2-2 ya? Enggak, ini 3-1 dari OR. Mereka nge-stick gak sih nih BTR? Microboy yang malu sih kayaknya deh. Ryzen di luar. Tebing. 3-1 berarti ini ya. 3-1 untuk BTR, 3-1 untuk OR. Kita lihat nih dari kedua formasi ini siapa yang bakal unggul kali ini dari tim OR. Berusaha naik ke atap juga untuk membuka vision. Kita bakal seberapa efektifkah rencana mereka. Oke, udah mulai ngintip. Sementara satu pemain dari BTR bakal mepet dan Zuxi masih berada di bagian luar dari arah Paradise-nya. Di ada 2 rumah yang terpisah. Satu jadinya BTR nih masih ngintip dan melakukan lean ke arah kanan supaya kepalanya nggak kelihatan. Masih berusaha untuk memberikan beberapa utility ke bagian rooftop. Namun makin tinggi ternyata panjatan yang dilakukan oleh tim OR. Kita bakal dari OR kali ini pelan-pelan ya. Bakal mencari celah juga, bakal maju gerak juga. Tapi OR masih belum terlalu membuka informasi juga. Nembak ataupun berdiri di tempat yang terlalu terbuka. Tapi OR tampaknya cabut ya. Kayak mereka cabut. Ke arah kanan ya? Mereka ke arah kanan. Mereka ngambil sisi tengahnya lagi. Iya. Mereka mengambil bagian tengah lagi dari circle yang ketiga. Tapi TSM bakal fight kali ini. Kehilangan RRQ ternyata tidak membuat Yudunya lengah. Karena mereka bakal fight dengan tim TSM terlebih dahulu. Malah TSM yang ke sandwich. Iya, dari depan ada Yudu, belakang mereka juga ada tim RRQ. Dan tampaknya tim TSM yang malah kesulitan kali ini untuk menghadapi 2 lawan sekaligus. RRQ pun mulai nge-push ke depan. Mulai keluar dengan KBZ G9. Berusaha untuk fight dengan seorang Zigot yang lagi ngumpet di dalam shack kali ini ya. Betul, udah mulai ada flank ke arah sebelah kanan. Ada G9 yang udah mulai nge-flank juga. Bir masih berada di tempat yang sama. Tidak ada ventilasi yang bisa dimasukin granat. Aduh, ada Neo yang tiba-tiba keluar dan memulangkan G9 ke arah lobby. Flank yang gagal karena ada defense yang bagus dari TSM. Betul, HBD yang baik juga dari seorang Zigot. 2 orang yang malah tumbang. Malah RRQ yang tertekan kali ini pergerakan mereka setelah 2 orang di pick off dari tim TSM kali ini. Yudu yang harusnya pengen diuntungkan. Tinggal datang, nge-clear semuanya, dapetin kill, dapetin looting, cabut jadi monster bertiga. Betul, keker lagi ke bagian puncak. Zigot akan keluar dengan smoke yang sudah di setup dan sudah bisa melakukan looting tadi. Ngelut mayatnya Bir kayaknya. Dia ngelut mayat Bir yang tadi di HBD sama dia kan. Betul. Langsung kena kepala, akanya langsung numbangin Birnya. Tapi DRQ langsung menyiapkan juga satu bagi mereka untuk mungkin pindah ataupun mungkin nge-rush ketika mereka dapetin beberapa knock yang cukup baik. TSM masih lengkap, nggak ada satu player mereka yang ke pick off. Ya ini pinter banget bait dari TSM. Dan Yudu pun gak ikut perang loh. Gue kira Yudu bakal jadi third party-nya, tapi ternyata Yudu malah kalem, diem, ya udah nunggu mereka kelar perang dan hanya memantau dari arah bukit yang sama. Betul, hanya mantau dan juga melihat kill feed ya. Siapa yang tumbang, berapa orang tumbang. Yap. Yudu kayaknya kita bakal dari mereka juga bermain lebih pasif, bakal healing terlebih dahulu, maka menyiapkan posisi juga. Mereka juga berusaha masuk ke dalam circle, tapi seberapa lama mereka bisa menahan pergerakan tim TSM dengan hanya memiliki 3 anggota yang tersisa kali ini. Agak berat, tapi balik lagi. Gue percaya Yudu bakal nge-bounce back sih. Mereka bakal ada momen yang baik juga. Nah harapan gue suka banget cara main Yudu ya. Jadi gue harap Yudu bisa comeback lagi sih. Kayak performa mereka waktu saya final ya. Yap.
Bisa. Masih ada 2 match lagi 2 hari soalnya. Bisa lah. Masih ada 2 hari, masih ada momen comeback yang bisa dimanfaatkan bahkan sama semua tim. Nggak usah berdoa tim lain jelek. Yang penting kalau lu main stabil, lu bisa dapet chicken dan ngejar ketertinggalan. Itu pasti jadi poin yang bagus. Dan RRQ ter-HBD oleh SGE dan bakal dipulangkan karena lobby langsung pada game kali ini. Ulu nih. Ya ini kesempatan buat Ulu menjaga jarak antara dia dan juga tim RQ. Kesempatan juga buat Mega buat ngejar kembali RQ-nya. Dan juga pulang ke arah lobby itu RRQ sama Meganya udah pulang. Mega nggak bisa, berarti Ulu nih. Gantian Ulu memperebutkan sama OR ya. Ini Ulu kembali top 3, OR mungkin top 4 kalau dia mau ngejar ya. Bisa. Karena kan gap poin mereka nggak lebih dari 30. Jadi harusnya masih bisa kejar-kejaran poin juga. Oke, kita bakal melihat ya progres dari game kali ini cukup menyenangkan. Gue melihat persaingan yang makin ketat lagi ya dari semua tim juga. Tidak ada tim yang terlalu mendominasi, tidak ada tim yang terlalu fall behind juga. At least di top 6 kita kali ini. Kita bakal dari Yudu bakal dihajar oleh tim TS. TS juga bakal ada yang tumbang kali ini. Kita bakal dari tim Yudu bakal tumbang lagi oleh seorang Rex spray down. Dan tim Yudu bakal pulang di posisi ke-14. Not a good game untuk Yudu pada game kali ini. Yap, betul sekali. Dan TSM kali ini mendapatkan tempat yang cukup enak. Tapi di spray dari arah lain. Replay. Ganti replay kali tambah ya Bung. Kita bakal lihat dari tim SG ini dia gimana mereka sempat meratakan tim RQ. Dia terobos pakai bagi, ketabrak dan tertangkap oleh SG dan dipulangkan ke arah lobbynya. Oke, dan sepertinya dari Sarah tidak ingin melepaskan angle ke arah TSM. Karena ini udah bener-bener informasi yang legit banget didapatkan sama tim RCS. Bagi bahkan sudah mulai meledak, ada Zigati ngeflank jauh banget. Iya, dibokong kan? Dia ngeflank jauh banget dan kayaknya dia menjaga angle juga, membuka angle, memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu pergerakan mereka ketika mulai masuk ke area Paradise-nya. Betul, dan sepertinya udah mulai bergerak pelan-pelan, tapi pasti Box berada di tengah-tengah antara OR, ada IND, lalu di seberang sana juga masih ada tim yang rotasi dan IND mendapatkan 1. Baru dibilang berdekatan, Loki tertangkap. Iya, kita bakal kini dari seorang Luis juga bakal nembak. Kali ini masih nge-hold tim IND dan juga tim Box ya. 2 tim yang lagi memperebutkan juga puncak-puncak pada kali ini. Tim IND kalau dapetin game yang bagus bisa naik ke top 3 mungkin ya. Bisa. Ini bisa naik ke top 3-nya. Sementara Box, wadaw. Box masih bisa bertahan loh. Bisa. Ke revive. Bisa kok dia. Iya, Loki-nya ke revive. Bisa. Tapi IND punya position yang untung banget. Dan Box juga tertahan oleh OR kali ini. Oh, IND setupnya 2-1-1 cuy. 2-1-1 ingin nguasain daerah perbukitan ini. Betul. Dan balik lagi ya, dari pergerakan beberapa tim juga sudah mulai bertemu, udah mulai masuk ke circle akhir. Jadi kita bakal lihat banyak banget fight yang terjadi kali ini ya. Yap, dan sepertinya satu pemain lagi terculik dari tim RCS. Dari Chelsea juga sudah mendapatkan compound. Di dekat mereka ada tim IND, ada KOG juga. Mulai numpuk circle 4 nih. Gue baru inget ini Sunhawk, jadi circle-nya bergerak, zonanya bakal lebih kecil. Wah, ada yang jatuh. Ada yang jatuh dong, KOG-nya pulang ke arah lobby. Alright, KOG selesai. Rip KOG-nya dan sepertinya dari Neo akan ngintip ke arah sebelah kanan. Wah, berhenti. Satu batu doang cover dari tim RCS. Kalau dilempar bom bisa tumbang, tapi bakal tim TSM tampaknya mereka bakal menggunakan kekerasan yang frontal kali ini melawan tim RCS. Tumbang 2 Neo, hampir kena blue zone, tapi tinggal satu player lagi tertinggal bertahan, tapi kenok kali ini. Tapi Lufa bakal ter-take down oleh seorang Zigot. Untung Zigot cover. Tapi sabar, 2 pemain. Revive itu 8 detik. Nah sempat ini satu orang bakal dikorbanin. Tapi ini zona, zona 5 ya. Ini bakal satu orang dikorbanin sih kayaknya bau-baunya ya. Bandits masih bisa gak sih nge-cover? DPS, kayaknya Bandits masih bisa deh. Bisa. Mungkin sambil gerak ya, sambil nge-bandits sambil gerak, tapi ternyata tertangkap juga oleh seorang Rex yang bakal lebih zona sakit banget. Rex juga bakal dihajar, dia bakal tumbang juga. Ternyata Jonathan gak seneng temennya disengin ya. Langsung dihajar balik Rexnya, ditumbangkan. Healing juga terbatas, Matoy nggak bisa nih. Matoy tinggal 1 verset. Di dropin ya versetnya. Betul, di drop semuanya supaya lebih cepat lootingnya. Oke, Chelsea bakal menghadapi IND dan akhirnya kita melihat Bigetron perang mendapatkan 1 pemain dari Sinergi. Kali ini langsung tumbang begitu saja dan Chelsea terhalang oleh IND. Zuxi juga mendapatkan korban berikutnya dan langsung dipulangkan. 2 kill masuk ke arah BTR. Iya, kita bakal dari tim BTR nyayur banget sih. Dari bagian selatan ada tim Valdus, ada tim OR juga yang keluar dari area Paradise dan bakal langsung bertemu dengan tim Bigetron RA. T1 yang paling enak.
Tapi T1 juga masih ke pick off dikit-dikit ya, tapi mereka masih cukup aman di daerah high ground yang kita bakal lihat di OR, bakal nge-push ke arah TSM. Seperti dengan AK, Viru belum menemukan target, tapi kita bakal lihat dari tim OR masih menahan tim TSM yang berlari dari blue zone kali ini. Wow, Luxi juga udah berhasil mendapatkan Jill. Kali ini Jonathan masih bermain di arah tebing kecil ini dan Ulu pun tumbang. Ini chance IND banget sih. Iya, ini gantian IND yang mendapatkan kesempatan untuk naik ke posisi atas dan Valdus pun tumbang. Gue kira IND tuh yang tumbang, ternyata Valdus yang tumbang dan Viru cukup sabar menahan posisinya seorang diri. Wah, Armjon juga tumbang dan dipelanggar lebih oleh seorang Microboy pada game kali ini. Marty juga pulang. BTR zonanya enak banget. Ya, ini BTR banget. Ini nyayur banget BTR. Ini nyayur banget sih. Ini chicken kayaknya BTR. Harusnya chicken ya. Harusnya. Kondisi berempat, posisi yang segini enaknya tinggal nyayur-nyayur kill aja. Kita bakal dari tim TSM dan juga tim OR tinggal one on one. Kita bakal clutch got one on one situation dan kita membagikan keadaan melawan Viru. Tembak. Ini bisa menang sih. Ini bisa menang tapi lompatan sana selesai. Dibalik loh Viru loh. Bener. Viru sebagian keadaan. Sampai Israel. 7 kill untuk BTR. Tapi OR apes nggak sih? Dia tadi lari ninggalin Paradise, terus tiba-tiba zonanya ke Paradise lagi. Iya, itu apa sih bisa dibilang ya? Yang kita bakal dari BTR 7 kill, masih berempat juga. Kebalap lagi nih box. IND OR T1. Tiga-tiga ini mau balapin top 4 loh. Semuanya balapan. Ini yang tengah udah mulai naik dan yang ada di top 5 udah mulai geser-geseran lagi. Top 3-4 lah, 3-4 tertahan. Betul. 5-6-7 lagi balap ke atas nih. Kejar-kejaran lagi dan OR pun tumbang. Kayaknya OR bisa naik ke atas deh. OR naik. Tadi OR 6 apa 5 ya? 6. Oke. Wow, dapat. Ini fix ya, chicken BTR. Ya, ini fix chicken BTR kali ini. Tinggal Yeonjun. Iya. Oh, karbitannya udah ada yang cabut. Iya, karbitan mana ya karbitannya? Tadi kayak cabut. Tadi kayaknya ada karbitan deh. Berkoar-koar tadi kayaknya. Tapi kok karbitannya hilang ya? Tiba-tiba, lu balik. Tolong karbitan, mana tadi karbitan? BTR chicken loh, sampai gua nggak perlu nge-hype gitu kan, tadi udah kelihatan. Kan udah pas chicken. Karbitan mana karbitan nih?